ya. Oke, ya, recording ini kemungkinan besar akan ditayangin di YouTube ataupun nanti bisa minta ke Evo atau cabang lain atau cabang kalian ya, kayak gitu. Oke teman-teman, kita mulai. Tadi udah pembukaannya dulu. Jadi intinya tidak ada sesi tanya jawab, hanya ada Akang yang jelasin atau satu arah kayak gitu ya. Jadi sekarang Akang izin saya screen dulu ya. Oke teman-teman, sesuai dari pembukaan tadi, hari ini kita membahas PO, reguler PU kelas 12, kayak gitu ya. Jadi di sini ada 16 soal, yang dimana ternyata di TO kali ini kebanyakan silogisme, premis-premis, jarang banget yang ada soal panda aritmatika, nggak ada ya. Jadi sini lebih banyak silogisme, penarikan kesimpulan, kayak gitu ya. Oke, kita mulai aja teman-teman ya. Dari nomor pertama, akan bacain dulu ya. Dengan menjalani pengobatan dengan ARV, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini. Pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal apabila perkembangan penyakit HIV telah berhasil diperlambat. AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Itu merupakan paragrafnya atau wacananya tentang HIV sama AIDS. Berdasarkan paragraf di atas, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Di sini udah ada 5 opsi ya seperti biasa. Yang pertama itu apabila pengidap HIV menjalani pengobatan dengan ARV, maka tubuhnya tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi. Yang B, pengidap HIV tahap infeksi akhir memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Yang C, tubuh memiliki kemampuan untuk melawan infeksi jika tidak mengalami AIDS. Terus yang D, pengidap HIV tidak menjalani pengobatan dengan ARV apabila ia tidak dapat menjalani hidup dengan normal. Yang terakhir, yang E, jika seseorang tidak mengalami AIDS, maka tubuh memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Oke. Nah, tadi Akang juga udah sedikit bahas sedikit tentang tipe-tipikal soal di sini. Jadi di sini itu ada modus, ponens, tollens, dan silogisme, yaitu pola penarikan kesimpulan. Ya, pola merupakan pola penarikan kesimpulan. Jadi ada tekniknya juga. Yang dimana ini benar-benar udah ada patokannya, tidak bisa diubah. Urutannya pun juga. Meskipun dalam bentuk negasi. Ingat kan teman-teman di soal TO sebelum-sebelumnya, kalau kalian pernah lihat atau ngerjain, negasi itu merupakan ingkaran yang tidak benar, yang tidak tepat, kayak gitu. Nah, kita balik lagi ke soal. Ada beberapa premis di bacaan tersebut atau di paragraf tersebut. Premis itu bisa disebutin juga pemikiran, landasan, hal kesimpulannya, kayak gitu ya. Nah, yang pertama premisnya apa? Itu dengan menjalani pengobatan ARV, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini. Jadi, katanya kalau kita melakukan pengobatan ARV, nanti bisa memperlambat penyakit ini. Oke? Itu premis yang pertama katanya. Terus, yang kedua, pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. Katanya itu apabila menjalani pengobatan dengan ARV. Oke, bisa menjalani hidup dengan normal katanya itu. Kalau menjalani pengobatan HIV. Yang ketiga, AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap akhir. Jadi infeksinya tuh udah pada tahap akhir. Kayak infeksi tahap akhir. Terus yang keempat, ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Gitu. Jadi kalau udah mengalami AIDS,
nanti tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi, kayak gitu ya. Nah, itu 4 premis dari paragraf yang tadi ya. Oke, kita balik lagi ke berdasarkan paragraf di atas tadi, manakah simpulan yang benar? Berarti kita harus fokusin ya ke 4 premis ini. Oke, coba menurut teman-teman yang mana sih ya yang paling cocok atau paling tepat, yang paling benar yang mana? Tadi itu ada beberapa ya. Nah, kalau kita masukkan ke opsi ini, kesimpulan yang bisa ditarik adalah yang ini. Pengidap HIV tidak menjalani pengobatan dengan ARV apabila ia tidak dapat menjalani hidup yang normal. Nah, tadi kan disebutin ya teman-teman, kalau misalnya pengen hidup dengan normal, itu harus menjalani pengobatan ARV. Nah, di sini pernyataan yang paling benar apa? Pengidap HIV tidak menjalani pengobatan dengan ARV apabila ia tidak dapat menjalani hidup dengan normal. Jadi buat nomor 1 jawabannya yang D ya teman-teman. Itu dari mana sih Kang bisa menjawab itu? Dari yang tadi ya, dari 4 premis ini. Kayak gitu. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nomor 2, HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Di negara Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain, bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular. Semua orang beresiko terinfeksi HIV, namun kelompok yang lebih beresiko terinfeksi antara lain orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik, orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain, pengguna narkotika suntik, dan orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkoba suntik. Nah, berarti di sini tuh paragrafnya berbicara tentang siapa saja sih yang bisa terkena HIV, kasusnya kayak gimana aja sih ya, kayak gitu. Nah, kita ke soalnya. Berdasarkan paragraf di atas, manakah simpulan di bawah ini yang paling benar? Kayak kita lihat yang A ya, orang yang tidak pernah membuat tato atau melakukan tindik tidak beresiko terinfeksi HIV. Yang B, beberapa orang tidak beresiko terinfeksi HIV. Yang C, beberapa orang lebih beresiko terinfeksi HIV. Terus yang D, beberapa pengguna narkoba suntik lebih beresiko terinfeksi HIV. Yang terakhir, tidak semua orang berisiko terinfeksi HIV. Oke, ini penjelasannya ya teman-teman. Nah, kalimat-kalimat yang berupa premis atau landasan pemikiran atau yang bisa dijadikan kesimpulan. Yang pertama, tadi di paragraf tersebut di awal ke tengah ya, baris awal ke tengah itu ada isi kalimatnya apa? Semua orang beresiko terinfeksi HIV. Katanya itu ya, semua orang itu beresiko terinfeksi HIV. Nah, terus di kalimat atau baris tengah ke akhir itu kelompok orang yang lebih beresiko tuh diklasifikasikan lagi, dirinciin lagi. Antara lain katanya apa aja sih yang benar-benar lebih beresiko? Yang ini yang pertama melakukan hubungan intim tanpa kondom, terus ini yang kedua sering membuat tato, melakukan tindik, terus orang yang terkena infeksi penyakit seksual lainnya, kayak gitu. Nah, karena semua orang berisiko terinfeksi HIV, ya kan tadi udah disebutin juga, sementara ada beberapa orang dengan ciri-ciri pada premis 2 ini berarti ya, ini 1, ini 2 berarti. Premis 2 adalah paling berisiko. Oke, jadi yang kalau premis 1 itu semua orang bisa beresiko, siapapun. Kalau yang kedua itu udah ada ciri-cirinya nih. Oh, kalau orang yang kemungkinan besar kena HIV itu yang udah kayak gini loh, melakukan tindakan-tindakan seperti itu, yang ada di premis kedua yang tadi tuh. Contohnya yang hubungan intim dan yang lain. Nah, maka kesimpulannya adalah beberapa orang dengan ciri-ciri pada premis 2 lebih beresiko terinfeksi HIV, teman-teman. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Oke, bukan semua orang kayak gitu ya. Jadi karena yang beberapa ini melakukan ataupun gimana ya,
beberapa orang ini kan benar-benar melakukan yang bisa dibilang tindakan-tindakan tersebut dipastikan akan terkena HIV kayak gitu. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata di sini masih juga mengenai HIV ya. Oke, dengan menjalani pengobatan dengan ARV, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini. Pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal apabila perkembangan penyakit HIV telah berhasil diperlambat. AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkannya. Berdasarkan paragraf di atas, apabila seseorang pengidap HIV tidak dapat hidup dengan normal atau mengalami AIDS, manakah simpulan yang paling benar? Oke, ingetin ya, jadi soalnya tuh pengandaian apabila seseorang pengidap HIV tidak dapat hidup dengan normal atau tidak mengalami AIDS. Manakah simpulan yang paling benar? Oke, ini ada beberapa ya. Ada 5 opsi. Yang pertama coba kita lihat dulu, biar semakin paham di soalnya. Yang A, pengidap HIV tidak menjalani pengobatan ARV dan seseorang mengidap HIV tahap infeksi akhir. Terus yang B, pengidap HIV tidak menjalani pengobatan ARV atau seseorang mengidap HIV tanpa tahap infeksi akhir. Terus yang C itu pengidap HIV menjalani pengobatan ARV atau seseorang tidak mengidap HIV tahap infeksi akhir. Yang D, pengidap HIV menjalani pengobatan ARV dan seseorang tidak mengidap HIV tahap infeksi akhir. Yang terakhir, pengidap HIV tidak menjalani pengobatan ARV atau seseorang tidak mengidap HIV tahap infeksi akhir. Oke. Teman-teman boleh perhatikan dulu opsinya biar semakin paham ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini sebenarnya hampir sama soalnya seperti yang nomor 1. Premisnya juga sama. Masih ada 4 premis, ya kan? Yang pertama tuh katanya dengan menjalani pengobatan ARV yang tadi disebutin juga ya, udah jelasin. Nah, nanti pengidap HIV itu bisa memperlambat perkembangan infeksi atau penyakit ini. Terus yang kedua, pengidap HIV itu bisa menjalani hidup dengan normal. Nah, ini juga tadi ada di soal ya. Apabila menjalani pengobatan HIV gitu. Terus AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Yang terakhir, ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuhnya tidak lagi mampu untuk melawan infeksi. Kayak gitu udah berarti. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini soalnya ditayangkan kembali. Oke. Tadi kan masih ingat ya, yang premisnya ini ada 4. Terus soalnya, lihat. Manakah simpulan yang paling benar? Apabila seseorang pengidap HIV tidak dapat hidup dengan normal atau tidak mengalami AIDS. Oke, maka kesimpulan yang bisa ditarik adalah pengidap HIV itu menjalani pengobatan ARV dan seseorang tidak mengidap HIV tahap infeksi akhir. Berarti jawabannya itu adalah yang D, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, nomor 4. Ini kemungkinan besar soal terakhir ya mengenai HIV. Kemungkinan besar sih. Nomor 4. Di negara Indonesia. Oke, berarti sudah ditunjukin lokasinya di Indonesia. Penyebaran dan penularan HIV paling banyak itu disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Manakah pernyataan berikut yang mendukung kalimat tersebut? Coba deh teman-teman perhatiin dulu opsi-opsinya. Oke, itu ada Malaysia, terus ada Indonesia juga di opsi itu. Oke, lanjut ya. Nah, barusan kita udah membaca sekilas tentang opsinya. Jadi, katanya pertanyaan manakah atau pernyataan manakah sih yang mendukung tentang kalimat di atas atau paragraf di atas gitu ya. Oke, kalimat yang mendukung. Katanya itu apa sih? Berarti artinya itu kalimat yang memiliki konsep yang sama, pemikiran yang sama, yang benar-benar ada di paragraf, enggak ngehayal atau enggak ngada-ngada gitu ya. Berarti yang memiliki konsep yang sama dengan kalimat. Gitu. Yang ditanyakan di mana HIV
terekam atau disebabkan paling banyak dengan beberapa ciri di atas. Oke ya. Tadi ada cirinya, yaitu disebabkan oleh apa tadi tuh? Hubungan intim. Terus ini juga bergantian menggunakan jarum suntik, gitu ya. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah D. Kenapa yang D? Coba lihat. Persentase penularan HIV melalui bergantian jarum suntik yang tidak steril cukup tinggi di Indonesia. Kang, yang C juga ada kok melalui hubungan intim. Ya benar, tapi yang C itu sangat sedikit. Nah, berbeda yang di poin D, yang di mana ini tuh ada kata cukup tinggi. Kayak gitu ya. Jadi mencerminkan bahwa itu kegiatan yang sangat masif banget, sering dilakukan. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang D. Oke, benar ternyata yang nomor 4 itu soal terakhir mengenai HIV atau wacana HIV kayak gitu. Sekarang mulai ya mengenai premis silogisme kayak gitu. Lanjut. Nomor 5, semua penipu pandai bicara dan ramah. Terus Tuan M itu tidak ramah, tetapi pandai bicara. Oke, jadi katanya kalau penipu itu ada 2 kriteria ya, pandai bicara dan ramah. Tapi Tuan M itu tidak ramah, tapi pandai bicara. Oke, lanjut. Nah, jadi teman-teman, syarat, ingat ya, syarat seseorang disebut penipu itu ada 2. Tadi udah disebutin juga ya, yaitu pandai bicara dan ramah. Jadi kalau misalnya nggak ada salah satu syaratnya, ya bukan penipu, kayak gitu maksudnya ya. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka orang tersebut bukanlah penipu. Nah, benar kan? Jadi karena 2 syarat ini yang harus menjadi penipu, si penipu ini harus punya 2 syarat ini, ya kalau nggak ada syarat 1 ya nggak bisa jadi penipu, kayak gitu intinya ya. Maka jawabannya adalah yang D. Tuan M bukan seorang penipu, meskipun dia pandai bicara. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Kita baca lagi ya. Bila naik kereta api harus membayar kontan atau memakai tiket abonemen. Badu naik kereta api padahal tidak membayar kontan. Oke, coba teman-teman perhatiin. Ini jawabannya yang mana sih? Yang A, Badu tidak membayar untuk naik kereta api. Atau yang B, Badu membayar kontan untuk naik kereta api. Yang C itu Badu membayar dengan tiket abonemen. Yang D, Badu tidak mempunyai tiket abonemen. Yang E, Badu tidak mempunyai uang kontan. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga hampir sama ya, kayak soal yang tadi. Untuk naik kereta api itu dapat menggunakan 2 cara, kan? Yang pertama itu dengan membayar kontan, langsung dibayar gitu ya. Yang kedua memakai tiket abonemen, tiket yang udah disediakan untuk misalnya 1 minggu perjalanan atau sebulan perjalanan, bahkan 1 tahun, kayak gitu ya intinya. Nah, tapi katanya si Badu itu naik kereta padahal tidak membayar kontan. Nah, berarti udah ketebakan ya sama teman-teman juga. Kalau si Badu tuh udah naik tapi nggak bayar, berarti menggunakan cara satunya lagi, ya kan? Nah, berarti Badu itu membayar dengan tiket abonemen atau abonemen. Coba, jadi jawabannya yang mana? Ah, ini nih, yang C. Kayak gitu ya teman-teman. Masih pada mudah ya? Oke, kita lanjut. Nomor 7. Korban yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta rupiah mendapat bantuan dan hadiah. Yusuf menerima bantuan, tetapi tidak menerima hadiah. Oke, jika ternyata kalau ada korban, terus tabungannya tuh di bawah 3 juta, akan dapat bantuan sama hadiah. Yusuf tuh cuma dapat bantuan, tapi gak dapat hadiah. Kayak gitu intinya ya. Oke, kita bahas langsung ya. Nah, katanya seseorang disebut korban itu harus memiliki tabungan kurang dari 3 juta rupiah. Oke, paham? Nah, ada 2 keuntungannya tuh ya, yaitu mendapatkan bantuan sama hadiah, juga disebutin. Nah, terus kenapa sih Yusuf bisa menerima bantuan, tapi gak bisa menerima hadiah? Nah, jika hanya menerima salah satu saja, ya salah satu saja, berarti bisa bantuan ataupun hadiah. Maka dia bukanlah seorang korban yang tabungannya kurang dari 3 juta. Berarti kalau misalnya yang
dapat satu aja, bisa jadi uangnya tuh 3,5 juta atau tabungannya itu 4 juta kayak gitu. Nah, catatan predikat dari premis ini adalah jumlah tabungannya. Oke, berarti yang 3 juta rupiah tadi, yang kurang dari 3 juta rupiah tadi, bukan si korbannya. Oke, jadi si Yusuf ini tetap merupakan korban. Yusuf tetap korban, tapi jumlah tabungannya itu lebih dari 3 juta, misalnya 3,5 juta, kayak gitu teman-teman. Nah, berarti kalau gitu jawabannya yang mana dong? Nah, jawabannya yang A, Yusuf adalah korban. Yang tabungannya itu lebih dari 3 juta rupiah. Jadi gitu teman-teman, karena catatannya baik lagi, si predikatnya ini dari premis ini itu adalah jumlah tabungan. Gitu. Oke, nomor 8 ya. Semua yang berbunga adalah tanaman. Ingat, semua yang berbunga adalah tanaman. Terus bagian tanaman warnanya indah. Oke, kayak gitu katanya. Lanjut. Nah, lihat ya. Sebagian tanaman warnanya indah. Betul. Terus katanya apa? Artinya berarti sebagian tanaman lainnya warnanya tidak indah. Gitu ya, bisa aja setengah-setengah, bisa aja 60-40%, kayak gitu ya. Intinya sebagian-sebagian, ada yang indah, ada yang tidak indah warnanya. Terus, semua yang berbunga adalah tanaman. Oke, teman-teman. Nah, berarti kesimpulannya kayak gimana dong? Nah, berarti kesimpulannya, sebagian yang berbunga warnanya tidak indah. Oke, karena di sini nggak ada sebagian berbunga warnanya indah, berarti diganti aja sama warnanya tidak indah. Nah, jawabannya yang D ya teman-teman. Oke, gitu. Oke, jadi nomor 9 tentang makanan juga. Sayur lodeh tentu lebih bergizi daripada sayur tumis. Oke, sayur yang lebih bergizi lebih enak dan lebih mahal harganya. Jadi katanya tuh kalau sayur yang lebih bergizi pasti lebih enak dan juga pasti lebih mahal. Kayak gitu intinya. Oke, coba kita lihat opsi-opsinya. Perhatikan dulu deh bentar. Oke, lanjut ya. Nah, yang pertama, sayur yang lebih bergizi lebih enak dan lebih mahal harganya, pasti. Terus sayur yang lodeh lebih bergizi pada sayur tumis. Berarti kalau kayak gitu coba kita lihat perhatikan yang mana sih kesimpulannya, yang apa? Sayur tumis lebih enak dan lebih mahal daripada sayur lodeh. Kurang tepat ya. Terus sayur tumis tidak lebih enak dan tidak lebih mahal daripada sayur lodeh. Bisa nggak? Jadi, oke kita lanjut ya. Nah maka sayur tumis itu tidak lebih enak dan tidak lebih mahal daripada sayur lodeh. Karena tadi udah disebutin ya, kalau misalnya sayur lodeh itu lebih bergizi. Kalau misalnya sayur yang lebih bergizi itu pasti lebih enak dan lebih mahal harganya. Berarti sayur tumis itu di bawah rata-rata sayur lodeh atau kurang enak dan kurang mahal. Kayak gitu sih intinya. Jadi bahasa lainnya adalah sayur tumis tidak enak, tidak lebih enak dan tidak lebih mahal. Berarti jawabannya yang C. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Di sebuah keluarga, ayah selalu berpergian dengan ibu. Ibu selalu berpergian disertai adik. Oke, jadi ayah pasti berpergian sama ibu. Terus ibu selalu berpergian sama adik. Kesimpulannya apa? Yang A, jika ayah tidak berpergian, maka adik berpergian. Terus kalau yang B, jika ibu berpergian, maka ayah tidak berpergian. Nah, yang C itu jika adik tidak berpergian, maka ayah tidak berpergian. Yang D, jika adik berpergian, maka ayah tidak berpergian. Yang terakhir nih, jika adik tidak berpergian, maka ayah berpergian. Oke. Nah, baik lagi, ayah selalu berpergian dengan ibu. Berarti kemanapun ayah berangkat, keluar, pergi, pasti selalu ada ibu. Ibu ngikutin terus. Yang kedua, ibu selalu berpergian disertai adik. Nah, berarti kalau ibu ikut, pasti adik pun ikut gitu. Nah, berarti udah kebayang ya, jadi kayak efek domino aja gitu. Kalau ayah pergi, ibu pergi juga. Berarti kalau ibu pergi, adik juga pergi, kayak gitu ya. Nah, jadi jika ayah berpergian,
maka adik juga berpergian. Tadi udah disebutin juga ya, kayak efek domino gitu. Terus kalau ayah tidak berpergian, ya adik juga nggak berpergian gitu, diem aja gitu di rumah misalnya. Berarti jawabannya mana dong? Coba lihat yang A. Jika ayah tidak berpergian, maka adik berpergian. Oh, nggak bisa. Soalnya ayahnya diam, berarti adiknya harus diam juga. Jika ibu berpergian, maka ayah tidak berpergian. Oh enggak, ibu pasti ngikutin ayah ya. Itu salah juga. Yang C. Jika adik tidak berpergian, maka ayah tidak berpergian. Nah, berarti kalau adik tidak berpergian, ayah tidak berpergian, berarti ibu juga tidak berpergian. Nah, berarti jawabannya, teman-teman, itu adalah yang C ya. Oke, nomor 11. Katanya di sebuah kebun, cangkul itu selalu dipakai dengan sabit. Nah, memakai sabit selalu disertai sarung tangan. Nah, ini tipikal soalnya hampir sama kayak yang barusan ya. Oke, lanjut. Nah, balik lagi, cangkul itu selalu dipakai dengan sabit. Jadi kalau pakai cangkul pasti dipakai juga sama sabitnya gitu. Dan juga kalau pengen pakai sabit itu harus pakai sarung tangan. Oke, kebayang ya kayak gimana maksudnya. Jadi kalau pakai sarung tangan otomatis si cangkul dan sabit pun dipakai gitu ya. Jadi jika cangkul dipakai maka sarung tangan pun dikenakan. Atau jika sarung tangan tidak dikenakan maka cangkul tidak pakai. Jadi ini ada hubungan sebab akibat. Jadi kalau kita pakai sarung tangan ya cangkul sama sabit dipakai juga. Jadi kalau kita nggak pakai sarung tangan, ya cangkul sama sabitnya nggak digunakan. Kayak gitu teman-teman. Berarti jawabannya mana dong? Nah, jawabannya yang C. Jika sarung tangan tidak dikenakan, maka cangkul pun tidak dipakai. Kayak gitu ya. Oke, nomor 12. Semua siswa pandai berbahasa Inggris. Katanya tuh. Terus siswa yang pandai berbahasa Inggris itu gemar berdiskusi, teman-teman. Terus siswa yang gemar diskusi itu tidak pandai berdebat. Gitu. Terus jawabannya mana sih? Yang A, sebagian siswa tidak pandai berdebat, tapi pandai berbahasa Inggris. Terus yang B itu sebagian siswa gemar berdiskusi dan pandai berbahasa Inggris. Yang C itu semua siswa pandai berbahasa Inggris, tetapi tidak gemar berdiskusi. Yang B, sebagian siswa gemar berdiskusi, tetapi tidak pandai berbahasa Inggris dan tidak pandai berdebat. Yang terakhir nih yang E, semua siswa tidak pandai berdebat, tetapi pandai berbahasa Inggris. Lanjut ya. Nah, katanya tuh, premis awal, siswa yang pandai berbahasa Inggris itu gemar berdiskusi. Oke, terus siswa yang gemar diskusi itu tidak pandai berdebat. Nah, jadi sebagian siswa tidak pandai berdebat ya, tetapi pandai berbahasa Inggris. Nah, oleh karena itu berarti jawabannya yang A ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Katanya itu semua obat mengandung vitamin. Terus sebagian obat rasanya pahit. Oke, katanya itu obat mengandung vitamin. Sebagian obat rasanya pahit. Oke, kita lihat ya dari premis sebagian obat rasanya pahit itu dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian obat rasanya tidak pahit. Jadi kayak yang tadi loh, yang mana tuh? Yang tanaman tidak berwarna itu ya. Jadi bisa aja setengah pahit, setengah tidak pahit gitu. Nah, terus ada juga nih, karena semua obat mengandung vitamin. Oke. Berarti semua obat itu pasti ada vitaminnya, tapi ada yang pahit dan tidak pahit gitu. Nah, maka sebagian obat rasanya tidak pahit, tetapi mengandung vitamin. Nah, berarti jawabannya mana dong? Nah, yang C teman-teman, sebagian obat rasanya pahit, tapi mengandung vitamin. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Semua siswa adalah anggota pramuka. Semua siswa adalah anggota pramuka. Terus semua penghuni asrama adalah siswa. Oke. Terus simpulan yang benar yang mana sih? Oke, kita bahas ya. Oke, kita lihat. Sesuai dengan hukum silogisme,
premis mayor adalah premis yang term penengahnya itu berposisi sebagai subjek. Oke. Premis mayor nih ditandai dengan garis biru. Nah, ini merupakan premis mayor ya, garis biru ini. Terus, kalau premis minor itu yang term penengahnya berposisi sebagai predikat. Nah, yang ditandai dengan warna oranye kuningan ya. Nah, ini merupakan premis minor. Oke. Terus, jadi kesimpulan dari kedua premis adalah semua penghuni asrama adalah anggota pramuka. Bukan semua anggota pramuka adalah penghuni asrama. Kenapa? Semua penghuni asrama itu diambil dari premis minor. Oke, dan anggota pramuka teman-teman itu diambil dari premis mayornya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau kayak gitu jawabannya adalah yang C lagi. Semua penghuni asrama adalah anggota pramuka. Oke, kita ke nomor 15. Katanya tuh semua polisi pandai menembak dan tangkas. Oke. Katanya Tuan X itu tidak tangkas, tapi pandai menembak. Oke, lanjut ke pembahasan ya. Nah, katanya tuh kalau pengen jadi syarat polisi itu disebut harus pandai menembak, ya kan? Sama tangkas. Nah, karena Tuan X ini cuma pandai menembak dan tidak tangkas, berarti udah ketahuan ya kalau Tuan X ini bukan polisi, bukan seorang polisi. Berarti kalau kayak itu, poin A salah ya, poin A salah, terus poin B juga salah ya, terus poin C salah juga. Berarti mengarah ke poin D sama poin E. Tapi yang mana nih? Yang D atau yang E? Coba lihat yang D. Tuan X bukan seorang polisi, meskipun pandai menembak. Nah, udah ketahuan ya jawabannya yang D. Oke teman-teman, nomor 16. Soal terakhir. Waduh, nggak kerasa ya. Pohon anggur dapat berbuah dengan baik jika dirawat dan siram. Cindra punya kebun anggur di halaman belakang rumah. Terus katanya itu Cindra selalu menyiram dan merawat kebun anggur tersebut. Nah, simpulan yang tepat apa gitu ya? Oke, kita lihat ya. Pohon anggur itu dapat berbuah dengan baik jika dirawat dan disiram. Benar kan ya? Katanya itu pohon anggur dapat berbuah dengan baik jika dirawat dan disiram. Terus apalagi? Cindra punya kebun anggur di halaman belakang rumahnya. Oke, terus Cindra pun selalu menyiram dan merawat kebun anggur tersebut. Benar kan? Yang sini. Cindra selalu menyiram dan merawat kebun anggur tersebut. Berarti kalau misalnya kebun anggur itu dirawat dan disiram terus, otomatis kan pohon anggurnya bakal berbuah, gitu ya. Nah, sehingga kesimpulannya adalah apa? Pohon anggur di kebun Cindra dapat berbuah dengan baik, gitu. Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Gitu. Oke, teman-teman, sekian pembahasan dari TO reguler PU yang dilaksanakan minggu kemarin. Akan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan akan juga mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang enak di kaliannya. Akan tutup pembahasan kali ini dengan ucapan alhamdulillah. Silakan kalian bisa leave grup. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.